Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mira Auranianziuni dari semester 2C. Di sini saya akan mereview pertemuan ke-6 yang disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini, SHMH. Di sini pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Alasan-alasan diadakan pembaharuan KUHP. Yang pertama, alasan politis. Negara Indonesia adalah negara yang merdeka, oleh karena itu, sudah sewajarnya kalau memiliki KUHP yang sifatnya nasional yang merupakan hasil ciptaan bangsa Indonesia sendiri. Dengan menggunakan KUHP warisan kolonial Belanda, dapat diartikan bahwa secara politis Indonesia masih dijajah Belanda. Yang kedua, alasan sosiologis. Dalam KUHP, warisan kolonial Belanda masih ditemukan atau terdapat nilai-nilai budaya dan agama di Indonesia yang tidak diatur dalam KUHP, bahkan tidak mendapatkan pengaturan. Oleh karena itu, dengan adanya KUHP buatan bangsa Indonesia sendiri diharapkan dapat memuat aturan-aturan yang mencerminkan nilai-nilai budaya dan agama yang dianut di Indonesia. Misalnya, hukum mati. Dalam KUHP Belanda sudah sejak tahun 1896 dicabut dan tidak berlaku lagi. Tapi dalam WVSNI masih berlaku. Lalu dalam WVSNI tidak mengatur tentang perbuatan homoseksual, kumpul kebo, perbuatan cabul, dan lain yang dilakukan oleh orang dewasa. Yang ketiga, alasan praktis. Dewasa ini masih banyak sarjana hukum di Indonesia yang tidak mengerti atau menguasai bahasa Belanda secara lancar. Padahal teks resmi yang asli dari WVSNI adalah bahasa Belanda, sehingga ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia terdapat terjemahan yang berbeda, beraneka ragam, yang dikhawatirkan akan terjadi terjemahan yang menyimpang. Selain itu, tidak menunjang dalam praktek hukum pidana yang pasti dan seragam. Atas dasar itu, selayaknya Indonesia mempunyai KUHP dengan teks resmi bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang terakhir adalah alasan adaptif. Sebagai bagian dari bangsa-bangsa di dunia, Indonesia wajib memperhatikan asas-asas dan nilai-nilai yang sifatnya universal secara internasional dan memasukkan asas dan nilai tersebut ke dalam KUHP yang nantinya akan berlaku. Contohnya asas terorisme, asas narkotika, dan asas pembajakan udara, dan lain-lain. Sekian dari saya untuk review pertemuan ke-6 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.